Saudara seiman, koperasi simpan pinjam adalah satu jenis bentuk usaha koperasi. Koperasi simpan pinjam selama ini dianggap sebagai bentuk ekonomi kerakyatan di Indonesia. Lantas, apa yang dimaksud dengan koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan, bukan bank, dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Fungsi koperasi simpan pinjam ini ketimbang lembaga keuangan lainnya seperti bank atau leasing, prosedur pencairan dana koperasi simpan pinjam lebih sederhana dan cepat. Dalam hal penyimpanan uang, koperasi simpan pinjam juga sering memberikan penawaran bunga yang lebih tinggi dari bunga bank. Bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam tentang koperasi simpan pinjam ini? Mari sama-sama kita simak penjelasan Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya terkait hukum koperasi simpan pinjam. Bagaimana hukum koperasi simpan pinjam yang membagikan hasil saham setiap tahunnya? 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, terkumpul 10 juta. 10 juta disimpan. Siapa yang mau minjam, kasih 1 juta, bayar 1.200.000. Mau minjam 2 juta, bayar 2.500.000. Mau minjam 5 juta, bayar 5.500.000. Terkumpul hasilnya, bagi-bagi. Riba. Rentenir. Bedanya apa? Ini rentenir berjamaah. Haram. Yang sudah berlalu Pak Ustadz, apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar. Yang sempat mengumpulkan Pak Ustadz, cabut, pulang dari sini, tarik balik. Jangan sampai. Kenapa? Karena orang yang makan riba nanti di akhirat, alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Pernah Bapak Ibu menengok orang kerasukan setan? Kata orang Jawa, kesambet. Nah, begitulah dia bangkit dari kubur nanti. Jangan makan riba. Anak-anak kita hatinya bersih, otaknya terang, dikasih makan riba, gelap. Mengaji tak dapat, sekolah bodoh, bawaannya mau buat dosa saja. Kenapa? Gara-gara kasih makan riba. Bukan salah bunda mengandung, tapi salah bapak yang mengasih makan haram. Pinjam ke koperasi, kemudian dengan ada bunganya. Pada akhirnya bunga itu dikembalikan kepada peminjam tersebut. Niatnya baik dari pihak koperasi, tapi niat baik itu tidak cukup. Harus ada ilmu di dalam melakukan kebaikan. Itu memang koperasi itu lembaga atau sebuah perkumpulan yang dihadirkan untuk mensejahterakan anggotanya. Maksudnya seperti itu. Akan tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu, buahnya adalah tetap tidak benar. Coba, meminjam uang ada bunganya. Setelah itu bunganya yang terkumpulkan pun dikembalikan kepada jamaah yang pinjam. Karena tidak punya ilmu, maka melakukan yang demikian itu. Kalau memang tujuannya adalah untuk jamaahnya, kalau dia kenal dan patuh dengan syariat, biasanya masalahnya kesombongan. Pun pada akhirnya jamaah yang merasakannya dari awal saja dipangkas non bunga, tidak bertentangan dengan syariat, dapat pahala. Memang kadang-kadang orang itu diajak masuk surga susah, padahal hasilnya sama. Saya senang lewat neraka, kan pada hasilnya sama. Dari pihak koperasi tidak mengambil apa-apa, sama-sama tidak mengambil apa-apa. Kenapa kok harus pakai neraka dulu? Nggak usah deh pakai neraka, langsung saja deh koperasi dari awal sudah tanpa bunga. Kalau masalah sedekah infak untuk operasional, ini adalah babnya beda. Jadi sama, hukumnya adalah haram, biarpun pada akhirnya dari pihak koperasi tersebut bunganya yang dikumpulkan hasilnya akan dikembalikan kepada nasabah, kepada peminjam, kepada jamaahnya, anggotanya, maka hukumnya di situ akan tetap riba karena peminjaman Anda adalah dengan bunga. Dan kami seru kepada para pengelola koperasi, hendaknya rindulah Anda surga Allah, nggak usah mampir ke neraka. Anda pengen nolong orang, caranya yang benar, tidak dibenarkan yang demikian itu. Wong sama-sama koperasi tidak mengambil keuntungan kok. Kenapa kok harus pakai cara yang bikin Nabi murka? Carilah yang benar caranya.
tanpa harus memberikan pinjaman dengan bunga, karena pada akhirnya pun juga akan dikembalikan. Dari awal saja dipotong bunganya, sehingga apa? Pinjam tanpa bunga, selesai. Tapi nanti akhir tahun nggak ada tambahannya, ya nggak apa-apa. Seperti itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya seperti tadi itu, meminjam dengan bunga adalah riba, biarpun bunganya nanti pada akhirnya dikembalikan. Wallahu a'lam bissawab. Saudara seiman, dalam kehidupan sehari-hari sering kita tidak sadar pekerjaan sehari-hari dan kegiatan bermuamalah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Ada hal-hal di dalam bermuamalah tampaknya sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam berkegiatan ekonomi dan keuangan. Sebagai mukmin yang taat kepada aturan syariat, seharusnya hal ini menjadi perhatian kita. Apakah koperasi simpan pinjam termasuk ke dalam riba atau tidak? Semoga bermanfaat.